Ya, shalom teman-teman. Selamat datang di Pomkris Talk Show edisi bulan September tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya Gerald dan narasumber kita Keadilan akan mengadakan Pomkris Talk Show dengan tema suka versus duka. Namun sebelum kita memulaikan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Nyata dalam hari ini kami boleh berkumpul tempat ini mengadakan Pomkris Talk Show. Berkatilah kami agar bisa berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Agar apa yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat buat sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Mungkin beberapa dari teman-teman belum mengetahui siapa Keadilan ini. Oleh karena itu saya beri kesempatan Keadilan untuk perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Dilan Ferdian Wenas. Saya mantan dimisioner, ketua Pomkris periode 2019-2020. Terima kasih. Iya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Keadilan ini adalah mantan demisioner ketua Pomkris tahun periode 2019. Tentunya dalam mengemban dan menjalankan tugas sebagai ketua Pomkris, Keadilan pernah dihadapkan dengan situasi suka maupun duka. Langsung saja ke pertanyaan yang sudah disiapkan. Apa saja yang menjadi suka dan duka kakak selama menjabat sebagai ketua Pomkris, dan bagaimana cara Keadilan melewati masa-masa itu? Oke, terima kasih. Sebelum itu saya mau kasih tahu dulu, berarti di tema ini Pomkris menyadari pasti ada suka dan dukanya kan. Berarti ada membuat kecewa mungkin, tapi ada juga membuat bahagia gitu. Nah, saya sebagai yang pernah mungkin memimpin Pomkris, kalau dari saya yang saya rasa itu dalam dukanya itu sebenarnya kayak capek gitu ya, capek. Jujur saya capek. Terus mungkin banyak juga kayak tenaga yang dikeluarkan itu buat Pomkris gitu. Sudah jarang untuk yang lain. Habis kuliah pasti urus Pomkris lagi seperti itu. Nah, selain capek itu kadang memang sakit hati juga. Kadang ada beberapa hal yang mungkin buat hati sakit seperti itu. Terus kalau masalah sukacita itu, ya itu, saya kalau bisa saya lihat teman-teman, paling tidak ada teman-teman yang kumpul di Pomkris, mau bertemu di Pomkris, saya lihat teman-teman ada minat di Pomkris, paling tidak ikut saja dulu, walaupun belum tahu bagaimana Pomkris, tapi sudah kayak senang, berarti dia ada kemauan berarti untuk mengenal Kristus juga di Pomkris seperti itu. Di luar dari kekurangan Pomkris yang ada, tapi saya kayak suka cita, ternyata kita mampu kayak bisa membawa teman-teman juga di luar kekurangan kita, bisa mengenal Kristus juga seperti itu. Nah, kalau kayak untuk Gerald bilang tadi, untuk mengatasinya itu saya pertama tujuan dari saya melayani itu dulu harus saya tahu kan apa. Jadi tujuan itu yang kayak sebagai pengingat saya gitu. Oh, ini yang harus saya lakukan. Oh, ini yang harus saya imani. Ini yang harus saya pegang gitu. Nah, tujuan itu harus berarti fokusnya ke siapa kan? Ya. Bukan untuk diri sendiri, untuk supaya dibanggakan atau mungkin supaya ditahu orang seperti itu. Nah, itu kadang fokusnya kita yang jadi salah. Itu membuat kita kadang malah nanti kalau ada duka malah terpuruk seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau saya fokusku kayak yang menjadi pengingat sama saya itu kayak
oh saya ini pelayan gitu ya, melayani sebagai pelayan juga. Bukan cuma saya sih kan, semua teman-teman harus punya anu kayak gitu, bukan cuma ketua seperti itu. Kita harus punya rasa melayani sebagai rendah diri. Kalau kita kayak tidak punya rasa melayani dan rendah diri, kadang kita dikasih sakit hati orang bilang, ih saya ini begini, kayak sudah usaha sekali apa segala macam, kamu kayak tidak hargai kayak gitu. Itu salah satunya kayak gitu. Terus kalau dari itu dari internal kan, dari diri sendiri kayak harus begini, saya harus punya tujuan seperti ini, saya harus fokus ke Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Nah, kalau dari eksternal gitu, dukungan dari teman-teman juga itu sangat penting juga untuk gimana kita bisa lewati. Nah, saya mau kasih ingat juga teman-teman, sebenarnya kalau mau dibilang dukungan itu pasti lewat orang-orang yang diberikan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk kayak kasih kuat kita. Nah itu yang saya butuh juga waktu itu. Kayak wow, banyak sekali masalah, banyak yang maksudnya yang harus dihadapi. Tapi itu Tuhan kasih orang-orang di sekitar saya supaya saya bisa juga lewatin. Jadi itu sih kalau yang saya rasa betul-betul menguatkan itu. Saya percaya juga segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia. Terima kasih Kak. Jadi teman-teman, setelah mendengar apa yang Kak Dilan sharingkan, saya mengambil suatu kesimpulan, yaitu suka dan duka dalam pelayanan itu tetap akan ada. Tapi jika kita tahu tujuan dan fokus kita melayani untuk siapa, dan yakin dan percaya, Tuhan pasti akan memampukan kita melewatinya. Ya, kita akan berdoa penutup. Saya mohon dengan kasih Kak Dilan membawakan doa penutup. Mari kita berdoa. Puji dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap kebaikan-Mu, terutama untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami bersyukur pada siang ini kami dapat berkumpul untuk mengadakan Pomkris Talk Show, di mana kami bisa sharing Bapak untuk Pomkris Show ke depannya, bagaimana kita bisa fokus melayani Bapak. Biarlah di dalam sharing ini bisa semakin menguatkan, walaupun ada kekurangan, tetapi Engkau yang membuat mengerti dan memahami. Engkau tuntun dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukannya dan kami dapat kuat di dalam Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu setia. Haleluya. Amin. Ya, demikian Pomkris Talk Show pada kali ini. Jangan lupa untuk follow semua sosial media Pomkris yang ada di bawah ini. Sampai bertemu di Pomkris Talk Show bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. See you.